Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan diberkati. Adik-adik yang manis, ketemu lagi dengan kakak Seri Simanjuntak dan teman kakak Dan kakak kali ini dalam Tobi dan pemusik kita Amang Sida Butar dan song leader kita Inang Boru Simangunsong dan kameramen dan editor kita Abang Anton dan juga Abang Leo. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu pujian. Kita bernyanyi lagu apa Kak Seli? Dengar, dia panggil nama saya. Harus lebih semangat. Iya, benar sekali adik-adik, semangat ya. Bersama. Dengar
Heidi. Ya Kak Sally. Hari ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan seperti biasanya. Kita mau undang adik-adik yang ada di rumah dulu untuk bangkit berdiri ya. Laskar Kristus Siap memuji Tuhan. Sekali lagi. Aduh, kurang semangat pastinya Kak. Ya, sekali lagi kita sapa Laskar Kristus Siap memuji Tuhan. Adik-adik yang manis, kita akan memuji Tuhan dari pujian Selamat Pagi Bapak. Adik-adik yang ada di rumah semangat ya nyanyinya. Tunjukkan kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cikarang Kota yang rindu bersekutu denganmu Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu Tuhan, berhadiratlah Engkau Bapa di tengah ibadah kami. Terpuji termulialah namamu Tuhan. Kami siap melakukan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kali ini Ya Kak Sally. kita mau masuk memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor berapa Kak? 30. 1. Ayat berapa Kak Sally? Ayat 1 saja. Adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dari buku nyanyian nomor 31. Benar tidak, Kak Seli? Benar, Kakak. Ya, sekarang kita bernyanyi buku nyanyian nomor 17. Ayat berapa, Kak Seli? Ayat 1. Raja Maha. Hukum Tuhan untuk minggu ini kita yaitu kita pertama sampai kita ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tengah kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan engkau mencuri. Kita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar ditanya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang manis, sekarang kita mau mengaku dosa kita sama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kakak akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor berapa, Kak? 1, 4, 9, ayat 1.
kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa pengampunan untuk minggu ini. Doa dimulai. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini tertulis dalam Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat sama-sama adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota.
Berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1. Puji jiwaku, pujilah Tuhan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis dalam Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakaknya. Nanti dikirim ke Pesmu Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Kak Lady, Ya Kak Seli. sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sekali Kak Seli. Tapi sebelumnya kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk meminta persembahannya kepada orang tua dan memberikannya atau mengirimkannya ke Sintua wilayah, atau orang tuanya bisa langsung ke konsistori gereja. Adik-adik, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya sebelum kita menguji Tuhan, kita mau ngapain? Kita berdoa dulu, kita doakan persembahan kita adik-adik. Berdoa, dimulai. Doa selesai, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu sekolah minggu. Bapak ucapkan
ini nih yang ditunggu adik-adik kita semua nih. Kira-kira Iya, tahu nggak benar Kak Seli apa ya? Tahu dong, Apa ya? firman Yaitu Tuhan. firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Musik Mama. Bina bagi kakiku, Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Nah, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Nah, bacakan ya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, kalau orang Batak itu pulang kampung pada saat apa adik-adik? Nah,
kebanyakan ya kan pada saat tahun baru. Karena momen tahun baru itu sangat berharga. Nah, kalau orang Israel waktu mereka pulang kampung itu adalah perayaan Paskah. Kenapa dengan perayaan Paskah? Karena mereka mengingat Allah yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir, ya, dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Dan mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka yaitu 10 tulah. Tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Tetapi anak sulung daripada orang Israel tidak ada yang mati, semua diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang mereka rayakan, itu yang mereka ingat. Jadi semua orang Israel yang ada di perantauan mereka datang ke Yerusalem, termasuk juga Yesus sebagai orang Yahudi, dia merayakan. Dan pada saat itu Yesus sudah dikenal oleh banyak. Karena apa? Yesus membangkitkan dari kematian seseorang yang bernama siapa adik-adik? Iya, Lazarus. Kan mujizat. Mereka mendengar, masa sih ada orang mati bisa bangkit? Nah, mereka ingin melihat siapa sih tokohnya itu. Mereka ingin melihat Yesus. Yang kedua, mereka mendengar Yesus memberi makan banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Jadi sehingga banyak orang yang datang kepada Dia. Ketika Yesus datang, mereka katakan yang pertama sekali adalah Hosana. Apa artinya? Terpujilah nama Tuhan yang memberikan keselamatan. Hosana, terpujilah nama Tuhan yang memberikan keselamatan. Mereka mengakui bahwa Allah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Kemudian mereka membuat apa adik-adik di ayat 13? Daun palem. Daun palem itu apa? Ya. Daun palem itu adalah lambang daripada kemenangan. Lambang daripada kita yang hidup merdeka, dimenangkan dari dosa. Kemudian yang ketiga, Yesus mengendarai seekor keledai. Kenapa bukan kuda? Kuda itu adalah binatang peperangan. Keledai itu adalah binatang yang bisa berjalan menapaki sebuah bukit adik-adik. Ketika menapaki bukit, berjalan di bukit, pasti ada batu-batuan, batu-batu cadas. Tapi dia bisa berjalan sampai kepada ketinggian. Bagaimanapun jalannya berbatu, licin dan lain sebagainya, keledai itu bisa menjalani. Nah, apa yang mau firman Tuhan katakan kepada kita? Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang rendah hati, yang memberikan hatinya kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Orang Kristen yang bersama-sama dengan Allah, sekalipun ada banyak batu-batuan, dia dimampukan Tuhan untuk menjalaninya. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan kemenangan buat kita. Dan di situ kita mari melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, berarti kita tidak bisa egois. Orang Kristen, adik-adik sekolah minggu, tidak bisa tinggi hati, tapi harus rendah hati. Karena Tuhan pakai kita untuk kemuliaannya. Ada amin? Amin. Kita lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Kak Lady, Ya Kak Sally. sekarang kita sudah sampai di penghujung acara kita. Tapi sebelum kita menerima berkat, kita mau memuji Tuhan dulu dari buku nyanyian nomor 792. Oh
tutup mata kita bersatu dalam doa, kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengangkat ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.